Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Yati Channel. Kali ini saya ditemani oleh Bu Jody alias Bu Sinta. Ya. Ini merupakan istri sah saya, Dan istri pertama dan terakhir. Insya Allah. Insya Allah. Ya, bener tak Insya Allah tak? Ya, kalau ada izinkan. Nah, di konten berikut ini sebenarnya ini cuma semacam sharing pengalaman sih. Pengalaman pertama tentang kehamilan di masa pandemi, yang mana kayaknya jadi tren ini. Entah itu tren atau bapak-bapaknya aja yang lost control, bingung, mau kerja sulit, nggak bisa kerja, tiap hari ketemu sama istrinya terus. Jadi ya mungkin ini konten agak 18 tahun ke atas, sedikit saja, nggak banyak-banyak, nggak detail, nggak ada video panduannya juga. Ngawur. Seperti itu. Jadi yang pertama ini merupakan kehamilan anak kedua kami. Yang pertama namanya Bun Kahiyang, itu sudah usia mau 2 tahun di tanggal 6 November besok ini. Dan langsung kita produksi untuk adiknya. Ini usia sudah 15 minggu. Ya, kemarin yang di video sebelumnya kita semacam, ya kita pengen punya semacam dokumentasi tentang kehamilan yang kedua ini, karena yang kehamilan pertama kita masih belum kepikiran untuk mendokumentasikan atau bahkan menjadikan konten sebagai sharing pengalaman untuk sahabat-sahabat semuanya yang sedang hamil atau dalam proses program hamil. Jadi kemarin kita periksa di tenaga kesehatan bidan. Kenapa kok kami memilih bidan daripada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain? Kalau untuk cek-cekan sih kemarin kita pertama kali di puskesmas ya, yang Iya. kita di puskesmas. Cuma ya kalau di puskesmas di kota kami, di kota kecil sekelas Blora, itu di puskesmasnya belum ada USG. Jadi untuk ke usia kehamilan pertama berapa? Pokoknya di bawah di trimester pertama itu memang kita cuma cek di puskesmas untuk cek lab, terus cek palpasi, cek rahim tos dari luar, atau istilahnya kalau nggak salah palpasi ya, palpasi. Tapi kita belum pernah USG. Jadi akhirnya setelah menimbang-nimbang kita juga searching di beberapa grup atau di internet di sekitar Blora, ya rata-rata di dokter atau di rumah sakit. Kenapa kok kami menghindari untuk sekedar USG itu, kita nggak ke dokter atau ke Vaskes, fasilitas kesehatan? Pertama, kita agak nggak seneng yang namanya menunggu yang lama, karena pengalaman di hamil yang pertama ya dek. Iya. Hamil yang pertama itu pas di Blora, kita daftarnya itu pertama harus antri dulu. Hamil 1 itu udah mulai daftar. Nanti pas kita kesana, pas kita datang, itu masih nunggu sampai beberapa jam. Bahkan sampai 3 jam paling nggak menunggunya itu. Jadi sangat melelahkan dan membosankan. Walaupun sebenarnya moto saya itu menunggu itu asik, tapi kalau untuk kayak gitu kayaknya nggak asik-asik banget, memakan waktu. Ternyata kami dapat info di Blora itu ada bidan yang punya USG, namanya Bu Bidan Suriah, ya. Bisa dijadikan semacam referensi untuk teman-teman yang tinggal di Blora. Kalau mau USG, salah satunya bisa ke Bidan Suriah. Kenapa? Nggak usah antri, biaya juga termasuk murah, dan penjelasannya insya Allah detail dan santai. Karena kita datang ke sana itu posisi jam
mau maghrib ya jam 5an sampai sana, langsung masuk, diperiksa standar lah, timbang berat badan, tekanan darah, dan lain-lain. ditanya-tanyain pemeriksaan sebelumnya, terus langsung di USG. USG-nya cukup lama. Kalau teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya, di atas itu nanti linknya, itu penjelasannya sangat detail, santai, walaupun memang bahasanya masih kita belum membiasakan bahasa Indonesia, masih bahasa Jawa, tapi dari penjelasannya cukup mengenakan dan slow, santai. Saya sama istri cukup senang, cukup puas dengan biaya sekitar 200.000. Sama suntik TT. 200.000 itu sudah termasuk USG, vitamin, sama suntik TT ya. Kebetulan istri di hamil yang pertama belum sempat suntik TT, akhirnya kemarin disuntik TT sekalian, jadi habisnya 200.000. Kalau sebelumnya, kalau kita tanya temen yang kebetulan juga sama lagi hamil, periksa di Bidan Suriah itu cuma habis sekitar 180.000 ya. Iya. 180.000 sudah USG sama konsul sama vitaminnya. Jadi kalau di Blora itu, di kota Blora, bisa dikatakan Agak mahal. bukan agak mahal, itu termasuk murah kalau di Blora ya, dibandingkan di dokter kandungan atau di Vaskes. Kalau Vaskes yang pakai BPJS mungkin bisa gratis, karena di BPJS ada fasilitas untuk USG sampai 3 kali kehamilan, 3 kali USG di masa kehamilannya, trimester pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau kita baca-baca di beberapa referensi online, ada baiknya kalau memang suatu saat, dalam artian nggak melulu harus di bidan, tapi terkadang kita juga perlu untuk ke dokter kandungan, seperti itu. Jadi kemarin kita cek si adik ini, calon adik ini sudah di usia 15 minggu, tutupi itunya aja, sing atas saya. Sudah 15 minggu, hampir 4 bulan, sudah lengkap ya yang detak jantung bagus, kaki tangan sudah terbentuk, intinya normal lah. Alhamdulillah normal. Jadi nggak ada kendala apa-apa ya, cuma mual muntah kayak biasanya ibu-ibu hamil lah. Jadi kita rasa nggak ada kendala, namanya kehamilan di masa pandemi, insya Allah nggak ada kendala. Dan kita juga nanti merencanakan kalau kelahiran ya kita berusaha bisa mungkin di puskesmas aja. Kenapa kok nggak di rumah sakit? Pertama, yang kehamilan yang pertama itu, lahirnya anak kami yang pertama di rumah sakit, tapi 3 kali rujukan. bukan 3 kali rujukan. Saya suaminya malah nggak bisa nemeni. Kalau di RSU nggak bisa mendampingi, tapi nggak bisa masuk ke ruang persalinannya. Jadi untuk menghindari tersebut sih, pengennya nanti kalau kita pas si nyonya ini lahiran di puskesmas aja, biar bisa didampingi. Seperti itu. Nanti mungkin kita update ini sebagai video pembukaan sih. Nantinya kita pengennya membuat semacam series tentang sharing pengalaman kami selama kehamilan dan mengasuh si kakak yang sebentar lagi usianya 2 tahun. Mungkin sampai sini dulu lah. Besok kita update lagi untuk sesi-sesi selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan kita semuanya diberi kesehatan, lancar rezeki. Dan yang belum diberikan
yang belum diberikan kepercayaan berupa anak dan keturunan, semoga segera diberi keturunan. Mungkin dari Mas di channel sesi dengan Nyonya pembukaannya sampai sini, karena kita udah ngantuk. Kita lanjut di video selanjutnya. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.